Halo para pendidik, selamat datang pada mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan atau yang biasa kita sebut sebagai Foundation of Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang dasar-dasar pendidikan pada materi pertama, yaitu manusia dan pengembangannya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena manusia dibekali dengan akal, pikiran, perasaan, bahkan keyakinan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sementara pendidikan adalah proses belajar bagi seseorang untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok agar menuju sebuah kedewasaan. Jadi, manusia diberikan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi lewat pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk slide selanjutnya, kita akan masuk pada hakikat manusia atau pengertian hakikat manusia. Sampai di sini apakah teman-teman paham tentang pendidikan dan manusia itu sendiri? Jika memang sudah paham, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Baiklah, bagian selanjutnya tentang pengertian hakikat manusia. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah bertanya tentang sesuatu di luar kehidupan teman-teman? Bertanya sesuatu tentang diri teman-teman? Seperti misalnya, mengapa ya bumi ini bulat? Atau mengapa ya langit berwarna biru? Atau mengapa ya matahari sangat terasa panas? Itu pertanyaan pertama. Atau teman-teman sering bertanya-tanya tentang diri teman-teman sendiri. Mengapa saya dilahirkan? Atau mengapa kehidupan saya begini? Atau mengapa nasib saya seperti ini? Apakah teman-teman pernah merasakan bertanya-tanya dalam kehidupan teman-teman? Baik itu tentang diri teman-teman ataupun di luar diri teman-teman? Jika iya, itulah hakikat manusia, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang senang bertanya. Rasa ingin tahu manusia itu sangat tinggi. Maka dari itu, pengertian hakikat manusia bisa kita artikan sebagai seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia yang ada di dunia. Sampai di sini, apakah teman-teman paham tentang hakikat manusia? Jika iya, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dimensi hakikat manusia. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman mengetahui bahwa di dalam kehidupan manusia ada hakikat manusia yang perlu kita ketahui? Bahwa pada saat ini kita akan belajar tentang 7 hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Apakah teman-teman mengetahui apa maksud dari manusia sebagai makhluk Tuhan? Nah, manusia itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna. Manusia itu memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Kemudian, manusia itu memiliki banyak keterbatasan dan ketidakberdayaan. Manusia serba tidak tahu sementara Tuhan Maha Tahu. Manusia bersifat fana sementara Tuhan bersifat abadi. Maka dari itu, semua itu mengunggah kesediaan manusia untuk bersujud dan menyembah Sang Penciptanya. Dari rasa cemas yang dimiliki oleh manusia memiliki sisi untuk berpikiran positif terhadap kehidupan selanjutnya. Sampai di sini, apakah teman-teman mengerti apa maksud dari manusia sebagai makhluk Tuhan? Jika teman-teman mengerti, kita akan lanjut pada manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Selanjutnya, manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Maksudnya, dalam hal ini, manusia hidup dalam ruang dan waktu. Manusia memiliki kebutuhan, insting, nafsu, dan juga tujuan. Manusia berpotensi untuk berpikir yang baik, kemudian beriman kepada Tuhannya. Manusia juga berperasaan, berkehendak, dan manusia berpotensi untuk berkarya. Dalam eksistensinya, manusia memiliki sifat individualisme, kemudian sosialitas, moralitas, dan berkebudayaan serta beragama. Itu adalah maksud dari manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Apakah teman-teman paham dengan maksud dari kesatuan sebagai badan dan roh? Selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu. Teman-teman, apakah teman-teman pernah merasa atau mengatakan seperti ini dalam hidup teman-teman? Ya, inilah aku ya seperti ini, aku ya begini, dan tidak ada yang bisa membatasi apa yang aku inginkan. Aku memiliki tujuan hidup, aku memiliki cita-cita, dan aku bebas berkehendak menjadi apa yang aku mau. Apakah teman-teman pernah merasa seperti itu? Bahkan di tengah komentar orang-orang yang berkomentar terhadap kita, teman-teman berpikir, jangan ganggu kehidupanku.
Nah, ini adalah salah satu hakikat manusia sebagai makhluk individu. Manusia itu pada hakikatnya tidak bisa dibagi dengan badani dan rohani. Artinya setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing, mulai dari bentuk tubuhnya, atau dari cara berpikirnya, atau tentang tujuan dan cita-citanya. Setiap manusia tidak bisa disamakan. Semua manusia memiliki perbedaan masing-masing. Inilah keunikan manusia satu dengan manusia yang lainnya, bahwa tidak ada manusia yang bisa menyamakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, sampai di sini apakah teman-teman paham apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu? Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah merasa bahwa teman-teman tidak bisa hidup sendiri? Atau teman-teman pernah merasa bahwa bagaimana ya cara membangun sebuah rumah tanpa bantuan orang lain? Atau bagaimana ya teman-teman bisa membuat atau menggunakan baju tanpa bantuan orang lain? Nah, manusia sebagai makhluk sosial adalah lawan dari manusia sebagai makhluk individu. Memang benar, manusia memang memiliki tujuan masing-masing. Tetapi pada sisi yang lain, manusia juga memiliki kebutuhan terhadap individu yang lain. Entah itu dalam kebutuhan membangun rumah atau kebutuhan yang lain. Manusia perlu individu yang lain untuk saling bekerja sama agar manusia bisa merasakan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hidupnya sendiri, termasuk ketika seorang manusia lahir, manusia sudah dibantu kehidupannya oleh orang lain. Ini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, teman-teman tidak perlu merasa bahwa teman-teman hanya memiliki tujuan hidup sendiri. Tetapi tujuan hidup teman-teman akan menjadi tujuan hidup orang lain ketika teman-teman memiliki kebutuhan dengan orang lain tersebut. Ini yang dinamakan manusia sebagai makhluk sosial, bahwa kehidupan akan dilakukan bersama-sama dengan orang lain agar mencapai satu tujuan bersama. Sampai di sini apakah teman-teman paham manusia sebagai makhluk sosial? Bagian yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk berbudaya. Pada dasarnya, manusia memiliki inisiatif dan kreativitas dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya atau membudaya. Kebudayaan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Bahkan manusia tidak dianggap hidup ketika manusia itu tidak berbudaya. Nah, namun manusia harus bijaksana dalam mengembangkan kebudayaan tersebut agar tidak tergelincir dalam krisis antropologis. Seorang tokoh mengatakan bahwa dahulu mesin diciptakan untuk melayani manusia, sementara saat ini manusia menjadi pelayan mesin itu sendiri. Maka dari itu, kebudayaan atau budaya harus dikembangkan secara tepat dan bijaksana oleh manusia itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk yang keenam adalah manusia sebagai makhluk bersusila. Teman-teman, pada hakikatnya manusia memiliki kebebasan atau otonomi untuk memilih tindakan atau menentukan tindakan mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Karena pada dasarnya manusia memiliki rasio praktis untuk menentukan perintah atau memberikan perintah kepada dirinya sendiri dalam menjalankan suatu alternatif. Contohnya seperti ini, apabila teman-teman meminjam uang kepada teman yang lain, ketika itu teman-teman pasti memberikan perintah kepada diri teman-teman sendiri untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan manusia sebagai makhluk bersusila. Namun, tindakan yang akan dipilih oleh manusia harus tergantung dengan norma-norma yang berlaku atau norma-norma yang memang menuntut pertanggungjawaban pada akhirnya. Ini adalah yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk bersusila. Sampai di sini apakah teman-teman paham? Nah, bagian yang paling terakhir adalah manusia sebagai makhluk beragama. Teman-teman, aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama melalui sikap atau perilaku. Teman-teman, setiap manusia pasti memiliki agama yang mereka anut dan mereka yakini. Hal ini merupakan salah satu hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Hal-hal yang diatur di dalam agama biasanya bersifat mutlak untuk mengatur kehidupan manusia sendiri. Kehidupan manusia yang diatur di dalam agama biasanya tidak hanya kehidupan yang diatur antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan Tuhannya. Baiklah, demikian adalah 7 dimensi hakikat manusia yang dipelajari dalam dasar-dasar pendidikan. Apakah teman-teman sudah memahami? Jika teman-teman sudah memahami, saya mengucapkan terima kasih. Tetapi jika ada yang belum paham, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di dalam ruang diskusi.
Ini adalah contoh hakikat manusia. Ternyata hakikat manusia itu sangat dekat dengan kehidupan kita, bukan? Karena sebenarnya hakikat manusia memang dekat sekali dengan kehidupan kita yang sebenarnya. Hanya saja mungkin kita tidak paham bahwa hakikat manusia ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Nah, teman-teman bisa melihat hakikat manusia yang lain di beberapa informasi yang saya berikan. Nah, sebenarnya bagaimana sih sosok manusia Indonesia yang sesungguhnya? Nah, ini adalah tugas teman-teman sekalian pada akhir pertemuan pertama ini. Saya ingin teman-teman mengulas salah satu sosok manusia Indonesia sesungguhnya menurut teman-teman sendiri. Tugas ini dilakukan bukan berkelompok, tetapi dilakukan hanya per individu saja. Jadi saya berharap teman-teman bisa mensubmit tugas tentang sosok manusia Indonesia sesungguhnya pada hari ini di pertemuan kita yang pertama. Sampai di sini apakah teman-teman memiliki pertanyaan untuk saya? Jika teman-teman memiliki pertanyaan untuk saya, silakan tuliskan di ruang diskusi yang telah saya sediakan. Demikian presentasi dari saya tentang manusia dan pengembangannya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.